Karena kita kuliahnya di manajemen rumah sakit, kalau bisa pernah ke rumah sakit nih. Jadi nanti bisa ngerasain apa ya, suasananya seperti apa. Kalau bisa semua tipe rumah sakit ya, tipe A, tipe B, tipe C. Diem aja di rumah sakit 15 menit gitu, jadi bisa ngerasain. Kalau Paras sudah sering karena bundanya kemarin sakit ya, jadi sudah sering nongkrong di rumah sakit. Saya manggilnya anak-anak Pak teman-teman. Langsung saya ke slide aja ya. Ya Pak, siap. Saya kelihatan. Kelihatan. Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Jadi seperti diminta kepada saya itu tentang peranan SIM-RS dalam perencanaan program rumah sakit. Jadi sebelum kita masuk ke peranannya, kita ada baiknya lebih dulu kenal tentang rumah sakitnya ya. Jadi gimana kita mau tahu peranan SIM-RS-nya kalau rumah sakitnya sendiri nggak tahu. Jadi terkait dengan SIM-RS ini ada dasar hukumnya, ada Undang-Undang Nomor 44 2009 ya tentang rumah sakit di pasal 252 itu tentang rumah sakit punya kewajiban untuk melakukan pencatatan dan pelaporan semua kegiatan ya. Jadi pasti ini terkait sama SIM-RS. Jadi bentuknya dalam SIM-RS. Kemudian sistem informasi ini ngapain sih diadain, yaitu dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas penyelenggaraan rumah sakit di Indonesia. Kenapa efisien dan efektif menggunakan SIM-RS, nanti kita bicarakan. Kemudian kalau ada undang-undang harus ada peraturan turunannya. Kemudian Menteri Kesehatan mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 82 tahun 2013 tentang SIM-RS. Nah ini kalau untuk orang SIM-RS ini kitab sucinya nih, nggak boleh nggak, harus walaupun nggak hafal jadi tahu rambu-rambunya menggunakan SIM-RS di rumah sakit. Teman-teman bisa nanti di-download masing-masing isinya seperti apa. Kalau di kesehatan lingkungan itu ada peraturan Menteri Kesehatan tentang kesehatan lingkungan rumah sakit. Terus kalau di K3 ada peraturan Menteri Kesehatan tentang K3 rumah sakit. Nah ini SIM-RS di nomor 82 tahun 2013. Selanjutnya ini definisi rumah sakit. Jadi saya nggak terlalu banyak terkait sama teori, jadi yang praktis-praktis saja di lapangan yang kami jalanin waktu saya di rumah sakit Darmais maupun rumah sakit PON. Jadi rumah sakit itu adalah institusi pelayanan kesehatan menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Jadi kalau dilihat di undang-undang nanti selain rawat inap, rawat jalan, rawat darurat ada lagi tuh. Tapi yang intinya adalah ini. Penunjangnya apa? Instalasi gizi, instalasi farmasi, ya terus termasuk salah satunya SIM-RS. Ya, jadi kalau rumah sakit nggak ada rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, itu bukan rumah sakit namanya ya. Jadi jangan-jangan apa praktek perdukunan. Kemudian organisasi pelayanan jasa yang mempunyai spesifikan dalam hal sumber daya manusia, sarana prasarana, dan peralatan yang dipakai. Ini hebatnya rumah sakit itu multidimensi dibanding unit kerja yang lain, jasa-jasa yang lain. Semua profesi hampir semuanya ada di rumah sakit. Dari dokter, perawat, sampai arsiparis ada, pustakawan juga ada, semua lengkap. Ya, jadi cuma semua kegiatannya spesifik diarahkan dari ujung-ujungnya dalam memberi pelayanan kepada pasien. Karena dokter, perawat memang yang melayani pasien, tapi mereka nggak bisa melayani pasien kalau nggak ada misalnya meja kursi di ruangan. Meja kursi di ruangan yang ngadain siapa? Bagian umum. Atau ruangannya gerah, nggak ada AC-nya. Jadi itu ya
semua multidimensi ada di rumah sakit. Selanjutnya, rumah sakit disebut industri pelayanan kesehatan yang tidak hanya melayani pelanggan yang sakit, tapi juga pelanggan sehat yang menjaga kesehatannya. Jadi kalau ke rumah sakit jangan berpikiran ngelihat orang yang dilihat orang sakit semua, enggak juga. Sekarang ada check up, bagaimana supaya kita bisa periksa supaya nggak kena penyakit A, B, C, itu ada di rumah sakit. Atau ada yang kayak di rumah sakit Darmais itu ada pelayanan kecantikan, ya, supaya ada yang hidungnya mau dimancungin, gitu, itu ada. Jadi itu kan orang sehat, bukan orang sakit, ya. Jadi semua juga ada yang misalnya mau pemeriksaan kesehatan kemarin kayak COVID gitu ya, mau periksa swab biar bisa naik pesawat gitu, nah, itu bisa. Kemudian rumah sakit itu organisasi padat modal, padat sumber daya, padat teknologi dan padat ilmu pengetahuan serta padat regulasi. Jadi bikin rumah sakit itu nggak murah, mahal, makanya butuh modal yang gede, ya. Saya ingat dulu waktu di Rumah Sakit Darmais, pembangunannya di tahun 90-an itu modalnya aja bisa di atas 500 miliar. Sekarang udah, saya lagi ngerencanain bikin bangunan baru di Rumah Sakit PON, 1 tower aja, 1-2 tower dengan isi-isinya itu sekitar 1 triliun gitu. Jadi kalau ada orang yang bisa bangun rumah sakit, luar biasa, karena bangunnya itu nggak kayak bikin bangunan biasa, ya. Karena kalau kita bicara rumah sakit sekarang harus green hospital, penerangannya harus cukup, harus ada toilet yang benar, toilet orang sakit, toilet orang sehat. Jadi beda kalau dengan kantor biasa. Kemudian padat sumber daya tadi saya katakan, tidak hanya dokter perawat, ada radiologi, ada IPSRS, teknisi maksudnya, terus IT, semua ada lengkap di rumah sakit, sampai ahli keuangannya, akuntansinya, semua lengkap. Kemudian pada teknologi, apalagi ini ya, sekarang rumah sakit yang teknologinya ketinggalan, insya Allah pasiennya sedikit ya, dan pelayanannya kurang bagus, karena sudah kita ketahui bersama dokter juga nggak banyak. Jadi dokter bekerja harus ada alat bantunya apa? Teknologi. Contohnya, pengen tahu kemarin pasien datang dengan sesak, ini COVID atau enggak, dilakukan foto torak atau CT scan. Pas dilihat, oh iya bukan COVID, silakan ini sesaknya karena infeksi paru-paru. Jadi kalau untuk mau diradiasi, ternyata harus CT scan, dilihat supaya apa? Nanti namanya radiasi itu kan salah satunya untuk ngobatin pasien ya kanker ya. Nah itu nggak bisa sembarangan kan, jadi harus, kalau nggak pakai CT scan nanti yang mau diradiasinya paru-paru, kenanya perut gitu. Jadi yang sehat kan malah kena penyakit, yang penyakit makin sakit gitu. Kemudian padat ilmu pengetahuan dan regulasi. Rumah sakit itu nanti kita di gambar yang saya buat nanti, semua peraturan yang ada di Indonesia mengenai rumah sakit. Peraturan selain kesehatannya, lingkungan, Kementerian Lingkungan, pembuangan limbahnya ya, pembuangan sampahnya pakai peraturan. Peraturan apa lagi? Pelayanan pelanggan. Nah, harus ada ikut peraturan lagi. Nggak bisa sembarangan. Apalagi tadi SIM-RS ya, ada regulasinya. Kemudian kondisi rumah sakit yang tidak pernah menentu tidaklah selalu membawa ancaman bagi rumah sakit. Ada kalanya di balik ancaman yang datang juga terselip kesempatan-kesempatan yang dapat diambil sebagai celah pengembangan usaha dalam dunia rumah sakitan. Ini contohnya gini, kalau ada wabah atau musibah, tidak juga selalu itu jadi beban rumah sakit. Sebenarnya ada keuntungannya. Contoh, COVID kemarin ya, Rumah Sakit Sulianti Saroso
kalau nggak ada COVID nggak terkenal kan kemarin ya. Pasiennya kosong. Dengan adanya COVID, maka pasien banyak penuh gitu. Jadi pemasukan untuk rumah sakit pun ada yang tadinya pasiennya sedikit, pemasukannya kecil. Nah, jadi tetap ada hikmah dan manfaatnya. Rumah sakit yang di pinggir jalan tol ya. Kalau ada kecelakaan, pasiennya masuk ya. Jadi ada pemasukan pasti kalau ada pasien. Jadi kalau nggak ada kecelakaan, kosong. Nah, jadi itu maksudnya. Selain itu, ada sisi lainnya, Pak. Dengan adanya pasien, kita jadi terus terbiasa berlatih dan belajar. Jadi kalau perawat atau dokter misalnya, kalau nggak ada pasien nggak pernah belajar, jadi nggak biasa. Misal pasang infus, kalau jarang pasang infus, pasti kalau pasang infus susah ya. Pasiennya kasihan, kesakitan karena nggak pernah ngerti. Tapi kalau udah pasiennya banyak, insya Allah jadi terbiasa dan terlatih untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap pasien. Nah, kenapa sih harus diadain perencanaan di rumah sakit? Nah, jangankan rumah sakit, kita aja hidup harus penuh rencana ya. Nggak bangun tidur langsung, nggak mungkin. Bangun tidur langsung berangkat ke kampus, pasti ada rencana jam sekian kita sarapan, mandi, dan ini juga terkait rumah sakit juga begitu. Untuk menjadikan rumah sakit itu survive harus direncanain. Bahkan perencanaannya nggak hanya misal 2023 kita rencanain 2022, enggak. Jadi ngerencanainnya bisa 20 tahun yang lalu gitu. Tapi bedanya dengan perencanaan biasa, untuk organisasi, contohnya rumah sakit, merencanakannya lebih ilmiah. Jadi harus didukung oleh data-data dukung yang valid. Jadi karena kita bicara yang hitungannya enggak hanya tahunan, tapi 5 tahun, 20 tahun gitu ya. Jadi seperti itu. Terus nah, dasarnya tadi dari data-data valid, melihat kondisi yang objektif, baik di internal rumah sakit, berapa sih pasiennya selama ini? Kok misal contoh, kok minta kamar rawat inapnya diperluas, padahal pasiennya bornya, tahu bor ya, bed of occupancy rate, jadi rata-rata pasien yang dirawat cuma 30%, kok minta kamar terus tambahan gitu ya. Atau dibilang 30% kok kamarnya penuh gitu. Jadi kalau di atas 60% masihlah mungkin kita cocok, berarti wah nih kamar rawatnya masih harus ditambah gitu. Itu kondisi internal. Dari kondisi eksternal, ya melihat di lingkungan rumah sakit itu ada di lingkungannya apa. Misal di kota Sumatera Barat yang angka diabetesnya tinggi, ya ada baiknya membuat rumah sakit itu terkait sama kondisi kesehatan pasien di sana. Jangan pasal diabetes malah dirujuk ke luar kota. Padahal harusnya kan dibikin di situ rumah sakitnya. Jadi mendekati konsumen ya. Nanti kalau bicara manajemen pemasaran mungkin akan disampaikan ada segmen pasarnya gitu ya. Kemudian untuk mendapat perencanaan yang bagus atau pelayanan yang baik ya harus disebutnya rencana strategis. Jadi tidak aja sekedar rencana, harus ada rencananya dan harus ada strateginya. Ya, makanya disebut rencana yang strategis ya. Jadi nggak hanya kita berencana aja gitu, tapi strateginya apa menghasilkan rencana tadi gitu. Misalnya rencana kita 20 tahun ke depan nambah tower lagi. Nah, strateginya seperti apa? Nah, itu udah mulai disusun di tahun keberapa nih kita cari dananya, terus beri alatnya, terus promosinya supaya udah dibangunin ruangan atau tower tidak kosong gitu. Ya, fungsi perencanaan tadi seperti tadi untuk kita tahu penentuan tujuan dan sasaran yang akan dicapai baik di tahun depan, 5 tahun ke depan, proses dan tujuannya apa ya.
Jadi di situ harus tadi prosesnya seperti apa, tujuannya akan apa, sasarannya siapa saja yang akan dilakukan. Jadi contohnya misal kita mau bikin rumah sakit jantung. Nah itu proses untuk bikin rumah sakit jantung itu harus jelas di perencanaan tadi. Terus tujuannya bikin rumah sakit jantung apa? Supaya pasien-pasien yang punya penyakit jantung bisa terlayani. Yang kedua, mengurangi angka kejadian pasien jantung. Terus sasarannya siapa? Penduduk di Jakarta. Terus pada dasarnya rencana kegiatan hendaknya dilakukan di masa depan. Jadi maksudnya untuk masa depan, bukan untuk cuma jangka pendek aja, tapi jangka panjangnya seperti apa. Terus kegiatan ini untuk ngatur sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya itu kita tidak hanya manusia ya, mesin, peralatan, bangunan, itu butuhnya untuk mencapai tujuan itu apa aja sih yang dibutuhin. Misal mau nambah ruang operasi, yang dibutuhin apa? Meja operasi, alat-alat operasi, itu alatnya. Terus yang melakukan tindakan siapa nih? Oh dokter bedah apa yang dibutuhin di situ. Nah itu harus masuk perawatnya, harus seperti apa? Perawat yang sudah dididik, nah, supaya nanti operasinya pas ruangannya sudah jadi, alatnya lengkap, berarti perawatnya harus dididiknya sejak kapan? Supaya pada waktu di launching, ruangan operasi itu bisa langsung bermanfaat. Tidak nunggu lagi, udah jadi, nggak ada kegiatan, padahal pasiennya udah siap. Perawatnya nggak ada, belum dilatih. Karena untuk jadi perawat bedah, misal itu kan harus ada sertifikatnya. Nah, paling tidak ada 3 tujuan di dalam setiap perencanaan. Itu apa sih tujuan yang ingin dicapai tadi? Tujuannya apa? Pasien jantung terlayani, menurunnya ke angka kejadian penyakit jantung dengan promosi-promosi. Terus programnya apa sih untuk mencapai tujuan tadi? Dibuat poliklinik rawat jalan yang canggih, dibuat poliklinik untuk check up, dibuat unit promosi untuk supaya mempromosikan supaya hidup sehat. Terus mengidentifikasi dan mengerahkan sumber daya yang jumlahnya terbatas. Jadi sedapat mungkin sumber daya itu dimanfaatkan sebaik-baiknya, jangan ingin mencapai tujuan tertentu tambah sumber daya lagi. Padahal misal perawat di beberapa rumah sakit tuh bagus. Jangan di poliklinik perawat tugasnya merawat pasien ya. Jangan sayang kalau dipakai hanya manggilin pasien gitu ya. Di poliklinik tugas kan untuk merawat pasien. Untuk manggil pasien gimana? Bisa dengan teknologi, ya kan? Atau bisa dengan digital gitu kan. Pasien selanjutnya nomor sekian gitu kan, bisa. Jadi sudah sekolahnya tinggi-tinggi cuma tugasnya manggilin pasien. Padahal harusnya merawat pasien kan. Nah, ini urutan perencanaan di rumah sakit. Jadi rumah sakit ini skupnya di yang RSB ya, dan program kerja. Jadi untuk jadi RSB dan program kerja ini, kita mengacu pada program atau rencana pembangunan jangka panjang nasional. Ya, karena kita rumah sakit RS-PON atau Darmais itu rumah sakit pemerintah. Jadi mengacu kepada rencana pembangunan jangka panjang yang sudah ditetapkan untuk 20 tahun untuk Indonesia. Ini bukan untuk rumah sakit ya, untuk Indonesia seluruh. Kemudian peraturan ini atau rencana ini di bridging, diturunkan menjadi rencana pembangunan jangka menengah. Jadi kalau dibilang pembangunan jangka panjang itu berapa? 20 tahun. Yang jangka menengah sekitar 4 atau 5 tahun. Jadi nanti dalam RPJPN ini ada di 2005 sampai 2009, 2009 sampai 2000. Nah, ini kita sekarang di periode 2020 sampai 2024 sesuai masa jabatan dari presiden biasanya ya. Jadi presiden itu sebenarnya
yang sudah jadi, sudah punya PR ini, ya, RPJPN dan RPJMN. Nah, karena di bidang kesehatan, jadilah Renstra, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. Nah, isinya harus ada visi, visinya mau ngapain, misinya, tujuan dan sasaran strategisnya seperti apa. Namun untuk periode yang 2020-2024, ini instruksi Presiden tidak boleh ada visi misi selain visi misi Presiden. Jadi kita menjalankan visi misi Presiden. Nanti teman-teman bisa download Renstra Kemenkes 2020-2024 yang sekarang masih direvisi karena terkait adanya COVID kemarin ya. Jadi di situ sasarannya, tujuannya ngapain nih? Misal visi misi Presiden meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat, apa yang akan dikejar, menurunkan angka kejadian stunting ya kalau nggak salah, kurang gizi, atau bayi lahirnya tidak normal ya. Nah ini di situ tugas Kemenkes menguraikan menjadi tujuan dan sasaran strategis serta program-programnya harus seperti apa. Nah sebagai institusi di bawah Kemenkes, rumah sakit membuatlah namanya RSB. Artinya singkatan dari Rencana Strategi Bisnis. Jadi menunjang tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, Kemenkes, rumah sakit harus menunjang sesuai dengan kemampuan rumah sakit ya. Nah, rencana strategi ini isinya pedoman-pedoman yang dibuat di rumah sakit untuk melakukan usaha ya, melayani dalam beberapa tahun ke depan. Jadi isinya strategi-strategi seperti apa yang dilaksanakan seperti tadi. Jadi dalam tahap kecil, dalam skup rumah sakit. Contoh untuk mencapai visi misi atau tujuan dari Presiden tadi diturunkan jadi Renstra, apa misal Renstranya menurunkan kejadian penyakit jantung di Indonesia atau penyakit kanker atau stroke kalau di rumah sakit PON. Nah, rumah sakit PON bikin strateginya apa dalam rangka menurunkan angka stroke di Indonesia, apa nih yang harus dilakukan. Nah, ini dimasukkan dalam RSB. Nah, untuk stroke itu kan tidak hanya bicara stroke, pasti ada yang lain. Bagaimana supaya pelayan pasien puas dengan pelayanan di RSPON. Nah, itu masuk di RSB. Itu harus dinilai. Terus bagaimana supaya pelayanan stroke-nya bagus, harus ada penelitian-penelitian supaya, nah itu harus masuk di RSB. Kita punya target-target. Nah, setelah kita punya RSB yang 4 tahun tadi, tiap tahun kita bikin program kerjanya sama anggarannya. Jadilah rencana kerja tahunan, atau di sini disebut program kerja rumah sakit, atau di tempat lain ada disebut renaksi, rencana aksi. Nah, ini untuk langkah-langkah strategis yang nyata yang akan dilakukan untuk tahun depan. Misal kita mentargetkan kepuasan pelanggan di rumah sakit 80%. Nah, apa yang harus dilakukan supaya pasien itu puas? Dari catatan sebelumnya tercatat bahwa lebih banyak ketidakpuasan pasien, misal dokternya kurang senyum. Nah, itu bagaimana nih supaya dokternya lebih ramah sehingga angka kepuasannya naik. Nah, ini masuk di program kerja. Untuk supaya dokternya ramah, berarti perlu dikasih ilmunya ya. Gitu. Manggil John Robert Powers untuk melatih. Nah, itu untuk melatih itu kan butuh dana. Ya udah di situ berapa dananya, dilakukan kapan, untuk berapa dokter. Gitu. Tadi untuk menurunkan kejadian stroke, wah pasien stroke-nya banyak banget, kamar rawat inapnya nggak cukup. Nah itu masuk bagaimana caranya supaya kamarnya kita tambah.
Yang kedua, pelayanan IGD-nya udah sesuai belum untuk supaya di PON ini kan kalau masuk stroke pertama dalam waktu 3 jam kalau nggak salah, insya Allah langsung ke IGD, lakukan tindakan. Setelah sebelumnya dilakukan CT scan atau MRI, mudah-mudahan tidak terjadi kelumpuhan. Gitu kan. Nah, untuk melakukan hal tersebut kan butuh MRI, butuh CT scan, butuh ruang operasi mungkin, butuh kamar rawat yang cukup. Nah, ini dibicarain situ. Berapa sih ngadain itu untuk jadi pelayanan yang kita harapkan tadi. Nah, dari sisi rumah sakit sebagai institusi bisnis juga harus mempunyai master plan rencana pembangunan rumah sakit dalam 20 tahun di luar tadi yang kalau yang tadi kan negara ya, yang RPJPN. Nah, rumah sakit juga melihat RPJPN, RPJMN tadi harus membuat master plan. Jadi nggak ujuk-ujuk bangun tidur, mau bikin ruang jantung gitu, nggak bisa seperti itu. Jadi memang dari kita sudah membuat master plan-nya harusnya. Jadi master plan ini dibangun dari apa? Dari mengumpulkan data-data tadi internal maupun eksternal. Internal tadi berapa sih jumlah kunjungan pasiennya, berapa sih pasien yang dirawat, berapa sih pasien yang sakit A, B, C, terus apa yang kita alat-alat apa yang kita punya dan yang kurang. Nah, itu dari internalnya. Terus kondisi geografi rumah sakitnya di mana sih, kayak rumah sakit PON nih. Sekarang kan dulu sudah diperkirakan ya, akan ada LRT misalnya. Jadi terus ada busway. Nah, gimana nih kondisi transportasinya, terus kondisi geografisnya di rumah sakit. Kalau rumah sakit PON karena dulu dibangunnya di tempat tampungan air, bagaimana supaya nggak banjir gitu ya. Kondisi geologisnya, terus masyarakat sekitarnya gimana nih? Masyarakat sekitarnya mendukung nggak nih gitu ya, untuk perluasan atau pelayanan rumah sakit untuk menjadi rumah sakit. Nah, kita nanti buat tuh nanti sama di bridging lagi jadi RSB tadi ya. RSB, jadi RSB yang dibuat itu sudah mengawinkan rencana pembangunan rumah sakit dalam master plan dengan yang rencana pembangunan ditetapkan oleh pemerintah dan Kemenkes. Nah, jadi apa sih hasilnya? Ada paling tidak ada 4 dari master plan ini. Ada penyediaan fisik rumah sakit, ya. Jadi bangunannya maksudnya. Sekarang bangunannya apa? Green. Misal rumah sakit yang dibangun karena semakin ke depan tidak perlu penerangan yang boros. Kalau lewat situ lampunya nyala sendiri, pakai sensor. Atau yang kedua kita bisa di PON tahun kemarin ada salah satu karyawan kita yang juara inovasinya apa? Dari handphone kita bisa menilai berapa sih kondisi solar, jumlah solar di rumah sakit gitu. Terus air gitu. Jadi kan tong-tong solar sama air di rumah sakit tidak hanya di satu tempat kan, ada di beberapa tempat. Nah, itu bisa ketahuan, kita dapat juara inovasi dari Kemenkes di situ. Terus mungkin kita bikin bangunan yang bisa kita menentukan dari jarak jauh atau ada sinyal kalau orang yang nggak ada kok lampunya nyala, itu bunyi alatnya gitu ya. Terus SDM-nya yang kedua, untuk menjadikan pelayanan yang baik, apa aja sih SDM yang harus disiapin? Itu udah dipikirin 20 tahun yang lalu harusnya. Jadi nanti tahun keberapa kita rekrut nambah dokter bedah saraf 5, bedah jantung sekian melihat master plan yang sudah dibuat. Kemudian kalau pelayanan nambah pasti alatnya pasti akan nambah ya. Tadinya misal di RSPON ada CT scan-nya cuma 1, alatnya ternyata pasiennya makin nambah, makin itu diperkirakan 2024 misal, kemarin sih 2021 ya,
kita beli CT scan lagi tuh dari hasil ini master plan bahwa tahun sekian akan semakin bertambah pasien atau akan kita semakin dibutuhkan pelayanan yang cepat sehingga dibutuhkan CT scan tambahan. Terus biayanya dari mana nih, gitu kan? Apa dari rumah sakit PON ini kan BLU ya, jadi setengah swasta lah gitu istilahnya. Itu rumah sakit pemerintah, BLU itu rumah sakit pemerintah yang boleh mengelola keuangannya sendiri. Tapi masih ada yang hal-hal tertentu yang dibantu pemerintah, contohnya gaji pegawai negerinya, karena pegawainya pegawai negara, ya. Jadi, tapi untuk lain-lain biayanya bagaimana nih sumbernya untuk bikin fisik rumah sakit, nambah SDM, nah itu harus keluar nanti di master plan tadi. Nah, jadinya seperti ini. Ini rumah sakit ya. Harus punya master plan, harus punya mengikuti program pemerintah. Nah, bagaimana caranya di RSB ini yang mengolah master plan ini mengolah supaya cocok dan sejalan dengan program pemerintah ya. Karena salah satu yang dinilai oleh master plan adalah regulasi. Ya, regulasi itu kebijakan-kebijakan ya, kebijakan pemerintah. Kayak tadi SIM-RS harus ada, berarti resikonya, konsekuensinya rumah sakit harus memfasilitasi SIM-RS ya, harus ada gudang server, servernya butuh berapa gitu, harus ada IT, ahli IT-nya dan lain-lain. Terus ini bisa jadi beban rumah sakit kalau rumah sakitnya nggak, master plan-nya nggak bagus gitu ya. Karena apa? Nggak cocok antara yang dibuat master plan sama program pemerintah gitu, nggak bisa kawin gitu. Jadi bisa ibarat rumah tangga ya, nggak cocok gitu. Jadi malah, nah supaya mengurangi beban rumah sakit ya harus dicocokin master plan sama program pemerintah tadi sehingga jadi RSB yang bagus. Jadi kita kalau yang cocok itu rencananya menunjang program pemerintah, caranya ada di master plan gitu. Itu lebih cocok. Nah, rumah sakit ini tadi seperti tadi tidak hanya dalam melaksanakan kegiatannya, ini yang salah satu agak bikin repot rumah sakit, harus diawasi dan diperiksa, diawasi oleh BPK. Tadi multi regulasi ya, diawasi BPK, diperiksa Itjen, diperiksa kantor akuntan publik. Jadi makanya nggak boleh nih ada korupsi, kolusi, nepotisme ya, gratifikasi ya. Tahun kemarin ada salah satu direktur rumah sakit di Tangerang yang ditahan sama jaksa ya karena kasus markup atau gratifikasi pengelolaan cleaning service ya. Jangan sampai. Terus pelayanannya diawasi oleh atau dibina oleh Kemenkes ya. Terus pengelolaan aset dan keuangannya dipantau, dibina oleh Kementerian Keuangan karena BLU. Makanya ada di Kementerian Keuangan Direktorat BLU. Nah, rumah sakit masuk di situ. Kita harus punya melaporkan kegiatannya ke Kementerian Keuangan. Dari sisi lingkungannya diperiksa oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Tahun 2018 kalau nggak salah ya, sempat terjadi heboh di mana limbah rumah sakit nggak bisa dibuang karena tidak ada penyedia yang cocok sehingga rumah sakit kewalahan mau buang kemana gitu. Nah, akhirnya turun tangan tuh sampai KLH karena yang mengeluarkan peraturan sertifikat perizinan adalah KLH terhadap vendor-vendor pengelola limbah ya. Jadinya mau nggak mau KLH harus turun tangan membantu. Nah, ini dari yang ada, inilah tantangan-tantangan rumah sakit saat ini ya. Yang kita jangan bicara di Jabodetabek atau Pulau Jawa ya, kita bayangin ya. Saudara kita di Papua, di Kalimantan, di mana. Jadi sistem rujukannya yang kurang optimal. Harusnya berobat tuh kan
Kalau ikut rujukan, kalau berobatnya ke puskesmas dulu, dari puskesmas baru ke Vaskes 1 ya, rumah sakit umum tipe B. Kalau nggak bisa ditanganin baru ke rumah sakit tipe A yang besar, nah gitu. Nah ini masih belum jalan nih. Ada yang langsung berobat ke tipe A, ya merasa punya duit bayar gitu. Jadinya cuma sakitnya pilek berobat ke rumah sakit tipe A kan sayang gitu ya. Kemudian antrian pelayanan spesialis di rumah sakit ya, jumlah spesialis dokter kita kan masih belum banyak ya, masih terpusat di Pulau Jawa nih. Bagaimana yang daerah ya? Bisa jadi satu kabupaten cuma ada satu dokter kebidanan misalnya. Terus kalau ada di beberapa kecamatan lagi pendarahan, gimana nih caranya nih? Jadi, nah supaya tidak jadi perdarahan, ke depan harus memeriksakan kesehatan kandungannya ke rumah sakit. Nah di rumah sakit dokter kebidaannya sedikit. Nah, jadi ya tetap aja kejadian. Distribusi tenaga yang tidak merata ya, masih terpusat di jarang yang masuk lulus, paling dokter umum doang ya. Kalau dokter spesialis merasa sudah spesialis biasanya jarang mau di pelosok-pelosok ya, karena ya sekolah dokter kan masih mahal nih. Mereka kadang nanti saya udah spesialis masa masih pendapatannya sedikit ya. Kalau di daerah kan pasti sedikit ya. Kadang dibayar sama ayam, kelapa gitu. Kemudian rumah sakit minim ya. Jadi untuk memberikan pelayanan intensif ya, kayak ICU, IGD itu sebenarnya bukan ruangan yang menguntungkan bagi rumah sakit, justru rugi ya. Alat yang dipakai besar, listrik yang dipakai besar, tapi pendapatannya nggak besar di situ. Justru yang besar adalah di pelayanan rawat inap. Jadi memang ini pos rugi istilahnya ICU ya, kecuali jadi nggak banyak yang bisa dilakukan sebenarnya, cuma harus ada. Rumah sakit kalau nggak ada intensifnya nilainya nggak bagus ya. Jadi tapi memang sebenarnya pos rugi gitu. Terus pencatatan dan kematian penyakit. Nah ini di Jabodetabek masih lebih bagus, kalau di daerah gimana nih? Nah ini perlunya SIM RS nih di sini nih. Kalau masih manual ya, apalagi kalau yang nyatet kematian penyakit saya ya usianya udah di atas 50. Angka 1 kelihatannya angka 7 ya. Kalau pakai digital kan udah otomatis SIM RS ya. Udah masuk langsung. Saat itu juga dapat datanya. Ini kan nggak, kalau manual harus muter-muter dulu biasanya. Nah ini juga nggak kalah penting. Pengelolaan limbah rumah sakit masih berisiko tinggi. Jadi masih belum bisa diapa-apakan karena menurut peraturan semua yang bersentuhan dengan pasien ya itu disebut limbah medis. Jadi ya tetap harus dibuang, nggak bisa diapa-apain. Walaupun bisa diolah, tapi tetap harus dibuang gitu. Nah, nggak bisa dimanfaatkan lagi. Kayak kalau di negara Rusia atau Ukraina yang lagi perang itu, mereka kan punya limbah nuklir ya. Nah itu diolah lagi, dibikin di waktu paruhnya habis, dibikin bata-bata gitu. Nah kalau limbah medis belum ada yang berani. Kemarin saya coba ngolah di Darmais dari limbah rumah sakit air aja, saya olah jadi limbah, jadi air yang bisa dimanfaatin. Masih banyak yang protes, Pak Ari, ini boleh nggak buat wudhu gitu ya? Kan ini dari limbah, padahal mereka lupa air pam juga dari limbah ya, dari air Ciliwung, air Kalimalang ya, yang diolah. Tapi ya begitulah. Nah ini untuk mengoptimalisasi dan mengatasi permasalahan tadi, dibuatlah regulasi-regulasi ya, menggunakan memanfaatkan teknologi informasi ya.
untuk meningkatkan akses pasien, sarana prasarana terbaiki, alat kesehatan farmasinya juga dicari yang terbaik, walaupun dipersyaratkan harus mengandung bahan produksi dalam negeri, tapi ya memang ya jujur kualitasnya masih kurang baik ya kalau yang produksi dalam negeri, kecuali yang bentuknya tempat tidur pasien, nah itu udah bagus tuh lemari pasien. Tapi kalau kayak alat-alat suntik, alat operasi, kayaknya dokter-dokter masih ngeluh ya, jadi masih baik yang produksi dari luar negeri. Memperbaiki sistem rujukan, pemanfaatan teknologi informasi tadi ya, untuk jadi sekarang daftar pasien cukup dari rumah, ngantrinya, nanti datang sudah dapat nomornya. Ke depan mungkin kalau eranya semakin baik, pasien tuh pasang infus atau berobat, lagi sakit pengobatan bisa di hotel, ya nggak harus di rumah sakit lagi. Nah kita harus siap nih rumah sakit terhadap itu, atau di rumah. Yang penting ada petugas kesehatan, ya. Yang penting bisa dimonitor. Nah untuk menilai apakah rumah sakit itu layak dan bagus sesuai standar ya, harus diakreditasi namanya, diaudit ya, diperiksa sesuai standar nggak ya gitu. Nah ini masih bermasalah di Indonesia nih, belum semua rumah sakit atau puskesmas yang memenuhi standar. Terus sumber daya kesehatannya pun ditambah dulu untuk jadi spesialis harus pengabdian dulu. Sekarang lulus jadi dokter bisa langsung jadi daftar spesialis. Makanya sekarang kalau lihat ke rumah sakit dokternya masih muda-muda ya. Kalau dulu kan dokternya senior-senior ya kelihatan. Sekarang muda-muda. Begitu juga perawatnya, tenaga-tenaga yang lain. Nah ini semua pastinya butuh biaya ya. Butuh regulasi. Kalau nggak diatur nanti pada tetap semaunya ya. Tujuannya apa? Supaya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dapat berkualitas, diterima oleh masyarakat. Ngapain sih kita pusing-pusing mikir itu ya? Karena kita bagian dari masyarakat. Kadang orang rumah sakit suka lupa. Mungkin aja kita sendiri yang jadi pasien ya. Kita kan orang masyarakat. Saya sendiri jadi pasien rumah sakit nih. Ngerasain ya. Jadi oh ya, jadi beginilah pentingnya diatur ya, dibuat yang maju karena tujuannya untuk ke kita juga. Nah ini untuk jadi, kita kembali ke gambar tadi, untuk jadi semua hasilnya baik, RSB-nya, master plan-nya bagus, dibutuhin data yang valid, objektif ya. Butuh data valid yang objektif, salah satunya harus lewat SIM RS tadi. Kalau manual, udah ketinggalan zaman dan lama pastinya kan. Di sini masih ada penerimaan laporan yang masih manual. Nah itu harus ditagih sampai berantem baru dapat datanya. Berapa data kematian, berapa data ini gitu. Karena data itu dibutuhin untuk bahan informasi dan bahan pimpinan mengambil keputusan kan gitu kan. Misal di respon di sini kan kamar jenazahnya nggak besar ya, kecil ya. Karena apa? Kejadian yang meninggal paling seminggu cuma 1 pasien, ya 2 pasien. Jadi nggak mungkin. Misal kalau kita nggak buat laporan, kita bagusin yuk kamar rumah dukanya, kita perbesar jadi ambulannya yang mewah, misal kamar mandi jenazahnya yang bagus, lah pasiennya aja nggak ada kok. Ngapain dibikin seperti itu? Cukup dengan yang sudah ada. Nah itu butuh datanya ya itu di situ ya. Nah ini akhirnya rumah sakit, Kementerian Kesehatan bikin nih semua serba elektronik ya. Perencanaannya lewat elektronik ya, SIM RS. Jadi kalau kita udah ngisi, klik, udah langsung datanya cepat didapat ya. Udah dapat. Jadi pimpinan juga sudah bisa lihat
registrasi masuk rumah sakit, ya sekarang bisa online, ya bisa WA, laporan-laporan semua sekarang sudah sebagian sudah menggunakan elektronik. Terus pelayanan pasien, nah ini kalau IGD dengan Sysrute, jadi kita bisa tahu rumah sakit mana aja yang IGD-nya bisa nerima. Ya. Bisa. Terus telemedicine, bisa berobat. Dulu apalagi waktu COVID ya, nggak usah ke rumah sakit, kontrolnya lewat elektronik aja, bisa tatap muka gitu ya. Nah, ini harus dibicarakan untuk pasien yang BPJS gimana? BPJS-nya harus menyesuaikan, bikin aturan, bisa diklaim. Ya. Pendaftaran online. Terus semua kuncinya di sini, sistem informasi ya. Ini sebagian kayak robotik lab ya. Jadi sekarang udah mulai tuh operasi atau apa pakai robot ya. Terus radiologi kayak di sini. Jadi dulu kan kalau berobat pasien bawa fotonya jangan lupa ya dibawa. Sekarang mah nggak perlu, nggak usah dibawa-bawa, orang di catatan mediknya sudah ada, fotonya udah tinggal buka aja tuh. Di situ ada data lab, data foto, data macam-macam. Jadi pasien datang ya udah tinggal lenggang aja. Yang penting hari itu daftar patologi ya, semua udah lengkap. Ini SIM RS hebatnya ya sekarang ya. Nah, semua pakai IT nih. Ini yang SIM RS tadi ya, di salah satunya di sini. Kuncinya di sini nih. Kalau ininya nggak jalan di rumah sakit ya susah ya. Jadi makanya untuk pimpinan-pimpinan rumah sakit yang berpikiran maju, ini didorong banget nih. Yang nggak ada diada-adain ya. Misal servernya cuma satu, butuhnya 2 atau 3, dicariin, dibeliin, diusahain. Terus tenaganya ada, nggak ada ya bagaimana caranya supaya ada. Supaya apa? Sekarang karena RNA-nya semua digital ya. Nah ini yang terkait sama saya, perencanaan. Jadi saya tugasnya salah satunya membuat program dan anggaran untuk tahun depan. Nah semua ini dibuat melalui sistem perencanaan berbasis elektronik. Jadi semua setiap unit mengusulkan lewat elektronik, kita pilah di sana, kita des, hasilnya kita kirim lagi secara elektronik ke Kemenkes untuk dapat persetujuan dari Menteri Kesehatan. Dari Menteri Kesehatan dikirim lagi nanti ke Kementerian Keuangan untuk jadi program rencana anggaran pembangunan tahun depan yang biasanya disampaikan oleh Presiden Indonesia pada tanggal 16 Agustus ya. Kan ada pidato ya, pidato kenegaraan dari Presiden pada tanggal 16 Agustus. Itu salah satunya menyampaikan butuh anggaran pemerintah tahun 2023 misalnya. Itu sekian triliun pembagiannya untuk Kementerian Kesehatan segini, kenapa segini. Itu pidato Presiden salah satunya kalau nggak salah adalah mengenai hal tersebut. Nah, ini keuntungannya ya. Jadi kalau kita nerapin SIM RS, pastinya data lebih tepat ya. Mengurangi manipulasi yang tadinya diatur-atur supaya angkanya supaya 100 itu udah susah lagi tuh. Pokoknya yang ditulis 9 ya 9 aja nyampe ya. Kemana-mana ya angkanya segitu. Kalau dulu kan kalau laporannya ke sini bisa dibikin laporannya kayak gini. Laporan ke si B, laporannya beda lagi. Terus sekarang nggak bisa. Kalau dikasih MRS semua sama laporannya. Jadi nggak ada laporan yang itu. Terus data lebih cepat didapat. Kita isi misal hari ini pasien yang masuk aja daftar, udah langsung kelihatan. Pasien yang daftar hari ini adalah 50. 10 ke dokter ini, 10 ke dokter ini, 5 ke dokter ini, itu udah langsung masuk kan. Terus dari situ pasiennya harus bagaimana, foto ada, untuk lab ada, saat itu juga kita bisa dapat. Mengurangi beban kerja unit pastinya ya kan. Jadi tadinya harus apa? Tadi kalau manual kan harus bikin laporan tiap hari, tiap minggu.
hari itu juga harus dilaporin gitu kan, ya harus jalan kaki nyampein ke direktur gitu. Kalau sekarang kan enggak, dengan sudah masuk itu direktur udah otomatis lihat tuh, ya, oh, ternyata pasien kita hari ini segini gitu. Kemudian pastinya SDM-nya yang tidak perlu bisa dikurangin. Dulu kan butuh SDM untuk angkat-angkat, antar-antar dokumen, untuk laporan. Nah sekarang karena udah elektronik, udah pakai SIM RS, nggak perlu lagi. Jadi mengurangi, udah pakai rumus-rumus lagi. Bornya berapa sekian. Kalau dulu kan nggak, harus dihitung lagi pakai kalkulator, pakai apa ya. Mengurangi penggunaan kertas ya. Saya pernah disampaikan oleh Ketua KARS sekarang Pak Sutoto, dulu direktur saya, dan beberapa orang yang ini, bahwa kertas satu rim itu dihasilkan dari memotong 3 pohon ya. Jadi jangan buang-buang kertas ya. Jadi untuk membuat kertas satu rim itu 3 pohon ditebang. Jadi otomatis kalau kita kurangi penggunaan kertas, mengurangi pohon-pohon yang ditebang ya. Membantu pemerintah dalam penghijauan ya. Terus lebih cepat dalam buat informasi, data yang masuk langsung, kalau bentuknya grafik-grafik, kalau ada ahli statistik langsung dia bikin analisa, langsung direktur punya ini bahwa rumah sakit PON dari angka yang dihasilkan tiap bulan pasiennya selalu membludak, khusus untuk poliklinik jantung atau poliklinik saraf, sehingga dibutuhkanlah 2 ruangan lagi. Nah itu dari informasi langsung. Kemudian pimpinan lebih cepat dan tepat dalam pengambilan putusan. Nah, pimpinan setelah dapat informasi tersebut ada lebih pede kan, ada dasarnya mutusin sesuatu. Oh iya, angkanya ini udah jelas. Kalau memang kita butuh ruangan tambahan atau tidak butuh. Jadi nggak kayak dulu semaunya ya. Nah, untuk supaya berhasil penerapan SIM RS, paling tidak tergantung ada 5 hal ini. Pertama, harus dibuat master plan-nya dulu. Nggak bisa bikin SIM RS langsung aja dibikin, harus dibuat master plan-nya satu rumah sakit tuh. Desain SIM RS-nya mau seperti apa ya. Udah gitu, di unit radiologi seperti apa, nanti di bridging dijadiin satu semua. Gitu. Nanti udah gitu, di tahun 5 tahun pertama atau di tahun 2020 yang kita garap adalah ini. 2021 yang garap ini. Nah, itu dituangkan dalam master plan semua. Ya, kalau di zaman dulu sebutnya cetak biru atau apa. Yang kedua integrasi, ya, integrated. Jadi jangan bikin master plan tentang tiap ruangan nggak bisa di apa ya, masing-masing gitu ya. Jadi harus integrasi, misal pasien tadi masuk daftar di depan, otomatis kita sudah bisa tahu dia daftarnya kemana, poliklinik rawat jalan. Jangan lagi cuma hanya daftar, nah kita nggak tahu lagi nih mau daftar nanti harus pasiennya ke rawat jalan lagi, daftar lagi gitu. Jadi nggak, harus terintegrasi semua, harus nyambung ya, termasuk tadi sampai ke pimpinan, semua harus terintegrasi, harus nyambung. Nah, yang penting juga harus tepat menerapkan teknologi informasi ya, harus benar-benar sesuai kebutuhan kita apa sih, karena bisa dikelola sendiri, bisa dikelola oleh vendor ya. Untuk mengelola sendiri harus bagaimana, atau harus benar-benar dihitung kebutuhannya apa, terus butuh alatnya apa, butuh tenaganya apa. Kalau vendor seperti apa sih vendor yang dibutuhin gitu. Ini kalau salah menggunakan teknologi karena murah saja, ya pastinya akan sering gagal ya. Jadi sekarang banyak yang jualan teknologi informasi, ya harus diseleksi ya, takutnya gagal ya. Nah, yang penting juga harus budaya kerja dari manual ke digitalnya nih harus berubah ya. Di tempat saya dulu, dokter-dokter yang tua gaptek nih ya. Jadi masih nulis apa-apa pakai
tulis tangan ya. Kalau direspon karena dokternya masih muda-muda, sudah kenal teknologi, jadi nulis apa-apa sudah di komputer. Nah, tulisan dokter di situ juga bisa dibaca oleh misal dia kontrol lagi ke dokter yang lain, sudah bisa dilihat di situ gitu. Jadi nggak perlu lagi nanti status yang tebel-tebel ya dibawa-bawa, itu udah nggak perlu di rumah sakit PON ya. Kalau di rumah sakit Darmais kayaknya masih ada tuh yang digotong-gotong pakai troli status. Nah di rumah sakit PON sudah nggak pernah lihat itu lagi gitu. Jadi jangan kaget kalau ngelihat berobat pasiennya kok di depannya ada komputer, nulisnya di komputer aja nggak pernah nulis tangannya, karena itu sudah berubah budaya kerjanya dari tulis tangan ke elektronik. Cuma resikonya kadang-kadang sentuhan ke pasiennya kurang ya. Kayak pasien kadang-kadang pengennya dipegang, diperiksa pakai stetoskop, apalagi pas kemarin COVID jarang tuh ya bersentuhan ya. Jadi harus dipikirkan juga nih, mentang-mentang manual ke digital, pasiennya cuma ditanya-tanya doang, jadi kaku ya, jangan sampai kaku seperti itu. Nah, kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ini sesuai praktek saya sehari-hari, mudah-mudahan bahasanya bisa diterima dan bikin penasaran ya, baik untuk nanya maupun untuk terjun ke rumah sakit. Demikian Pak Ari, saya kembalikan Pak Ari. Terima kasih Pak Ari Purwandoyo, SKMAS ya, telah menyampaikan begitu lengkap dan juga detail ya bagaimana sebuah SIM RS itu memiliki peran yang cukup penting ya dalam hal untuk perencanaan rumah sakit. Mungkin dari mahasiswa ada yang ingin tanyakan mengenai paparan dari Pak Ari, silakan. Sebagai gambaran Pak, kami ini sudah di pertemuan terakhir ya untuk mata kuliah SIM RS jenjang D3 di ADM Rumah Sakit Vokasi UI. Ini praktek langsung Pak. Jadi saya punya ini Pak, apa namanya, SIM RS yang open source ya, yang gratis gitu kan, yang untuk praktek anak-anak aja. Itu kita dari mulai modul ya pendaftaran, registrasi ya, terus rekam medis sampai di back office juga ya, keuangan, terus kita belajar juga di apa namanya pemeliharaan gitu kan, inventaris alat dan juga lain gedung dan lain sebagainya, itu praktek langsung. Jadi kita teori di awal mungkin hanya 1-2 sesi pertemuan, nah selebihnya itu praktek langsung menggunakan SIM RS. Namanya barangkali pernah dengar ya, SIM RS ASA, itu open source, masih bisa dikembangkan. Kalau di Respon pakai apa Pak SIM RS-nya Pak? Detailnya saya kurang ini ya, belum ngobrol kayak itu ke teman-teman. Ya jelasnya sih, kalau saya yang ingat di Darmais itu kita kembangin sendiri ya, nggak pakai vendor ya. Jadi waktu itu di rootnya Pak Dirjen sekarang, Prof. Kadir. Jadi beliau pemikirannya advance karena beliau nggak mau disandera sama vendor. Kalau sama vendor kan nambah modul, nambah biaya gitu. Jadi di Darmais dikembangin sendiri. Nah, mahasiswa-mahasiswa yang kuliah IT di semester terakhir tuh yang harus magang tadi, disuruh magangnya ke rumah sakit Darmais, digaji untuk ngembangin tadi. Maka cuma ya yang jadi masalah di Darmais tadi budaya merubah manual ke digitalnya, karena banyak dokter-dokter yang profesor-profesor yang gaptek lah ya, zaman dulu yang masih pakai nulis. Kalaupun pakai laptop atau komputer ditulisin sama asistennya. Gitu. Jadi kalau di sini kita masih muda ya. Jadi tapi untuk digital pelayanan ke pasien itu udah hampir nggak pernah ada itu tulis menulis ya. Jadi udah semuanya udah digital semua. Oke Pak. Mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang tanyakan mengenai ini Pak. Saya pernah ngikut Pak, ada sebuah sosialisasi dari salah satu dirjen di Kemenkes bahwa nanti kan selama ini masih menggunakan laporan RL ya Pak ya. Yes.
RL1, RL2, 3.1, 3.2 sampai RL5 itu kan masih kita lakukan lakukan input data diproses oleh SIMRS, nanti kita print out. Nah, saya pernah ada mengikuti sebuah sosialisasi dari Dirjen Kemenkes itu, ke depan nanti ada satu big data ya, seluruh rumah sakit, klinik ataupun puskesmas jadi satu data. Jadi nanti data-data dari rumah sakit itu saling terintegrasi gitu. Kayak tadi kayak rujukan BPJS segala macam. Yeah. Nah, itu barangkali Pak Ari di perencanaan di rumah sakit PON ada ini Pak, jadi akan meninggalkan sistem yang RL itu, nanti akan lebih lanjut nanti mungkin ke arah sistem saya lupa tuh namanya, di penggabungan kayak kita berobat ke luar negeri gitu Pak. Betul. Atau kita berobat di klinik ya, nanti data kita itu udah integrated langsung ke rumah sakit. Kita klinik yang lain, nanti dia akan muncul tuh riwayatnya, misalkan ini pernah berobat ke klinik A gitu kan dengan obat sekian. Tapi saya juga masih belum yakin sih, karena kan butuh sumber daya dan juga dana yang cukup besar gitu Pak. Iya. Ya, Ya, jadi itu memang seperti itu. Ini yang saya lihat yang BPJS udah mau mulai nih. Jadi seluruh kan nanti terkait sama single number identity ya. Satu nomor semua. Yang kedua ya tadi semua dalam big data itu. Nah, BPJS lagi mulai, cuma ya dampaknya dalam perubahan ini ya banyak sistem-sistem yang jalan jadi manual dulu nih, karena memang tadi dikatakan sumber dayanya belum cukup, karena untuk big data itu kan butuh servernya yang besar ya seluruh Indonesia. Tapi paling enggak yang puskesmas, kalau kita berobat dengan BPJS itu, kalau kita buka di BPJS online-nya itu kita bisa kelihatan tuh tanggal sekian berobat, gitu tuh udah ada. Kalau mau daftar pun sekarang puskesmas cukup pakai aplikasi kan, aplikasi BPJS. Nah, itu udah peningkatan, harapannya memang seperti itu. Jadi kayak sebenarnya 10 tahun lalu yang EKTP itu sebenarnya ada chipnya kan, kalau nggak salah. Jadi kalau kita berobat atau kejadian apa di suatu daerah, tinggal masuk chipnya, dibuka, udah kelihatan data-data kita semua. Jadi cuma dulu pakai chip ya, karena memang belum pakai jaringan internet yang ini. Itu sebenarnya kapasitasnya cukup besar, gitu. Cuma ya tidak termanfaatkan dan ternyata itu sekarang ketinggalan ya. Sekarang udah pakai cara yang berbeda. Ya harapan memang seperti itu. Ini lagi berjalan ya, lagi berjalan. Dampaknya ya harus manual dulu, manggil pasien, tadinya sudah otomatis, jadi sekarang manggil pasien. Terus data pegawai ya, data pegawai itu semua udah diminta tuh kita masukin, jadi simpeknya itu udah bisa seluruh Indonesia sih ya, dimanapun gitu. Jadi ya sekarang kayak nanti orang bikin kayak di imigrasi ya, kalau mau ngurus apa-apa udah nggak harus pulang kampung dulu, gitu. Bisa ngurus di Papua atau di mana gitu. Insya Allah. Ya, baik. Silakan dari yang lain, barangkali ditanyakan. Dari Faras, mana Faras nih? Faras ngumpet nih Pak. Iya, kalau di rumah nanya terus. Kalau ini Pak, kalau di praktek di rumah sakit PON mungkin bisa sedikit digambarkan SIMRS-nya, misalkan ada kekurangannya ataupun ada ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak mungkin sebagai tim perencana, mungkin datanya apa tidak valid, apa harus dicek ulang, atau ada seperti itu nggak Pak? Mungkin pengalaman Bapak di bagian perencanaan tentang penggunaan data SIMRS. Untuk penggunaan SIMRS nih nggak lepas dari komitmen manajemen ya. Nomor satu, apapun komitmen manajemen. Tapi komitmen manajemen juga harus didukung sama kesungguhan ya. Bentuk kesungguhan salah satunya itu untuk bikin SIMRS itu kan nggak hanya bikin kayak ini, butuh
tadi paling tidak butuh laptop, ya kan, butuh server. Ya kalau dananya nggak dikasih, cuma saya mau tapi dananya nggak dikasih ya percuma juga gitu kan. Jadi nggak jalan-jalan. Nah, bentuk komitmen tadi ya sampai situ. Jadi kendala di beberapa rumah sakit tadi memang bikin master plan SIM RS ini kan juga nggak murah ya, harus dibantu orang lain. Nah ini semua nggak aware ke arah situ, pengen jadi aja, nggak bisa, harus bikin master plan-nya dulu. Nah itu butuh dana. Nah efeknya ya kita butuh juga lain-lain. Nah kalau itu sudah jalan semua, ya tinggal ya sumber dayanya aja sebenarnya gitu ya. Karena tadi yang Pak Ari sampaikan, kendala-kendala tadi ya sudah direduksi ya, sudah banyak berkurang karena bisa langsung karena sudah bisa langsung dikerjakan, bisa saat itu juga. Kalau kita salah masuk data mungkin nanti ada lampu kuning yang nyala gitu kan. Kalau sudah jaga ini pasti akan ada data yang ya paling sumber dayanya yang paling harus supaya nulis satu ya satu, jangan satu jadi 7 gitu. Jadi kalau udah yang masukin datanya benar, insya Allah hasilnya pun benar. Garbage in, garbage out. Kalau yang masukin sampah, ya keluar sampah juga nanti. Siap. Ya. Ya, makasih Pak. Mungkin ada ini Pak pertanyaan dari salah satu mahasiswa. Itu Bagus Akmal, silakan. Buka aja mic-nya. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Sebelumnya izin bertanya terkait untuk bagian perencanaan itu, yang pertama pertanyaan pertama ada yaitu untuk bagian perencanaan itu ada SDM khususnya gitu nggak sih Pak? Terus yang kedua, kalau misalkan tadi kan kalau misalkan yang di inputnya itu sampah, terus hasilnya juga bahkan sampah. Nah kalau misalkan terjadi kesalahan ternyata input gitu, nanti akan ada apa ya langkah selanjutnya untuk memperbaiki gitu atau gimana ya Pak? Atau mungkin harus dari awal lagi input lagi? Soalnya kan kalau diinput dari awal otomatis pastinya juga udah beribu-ribu gitu Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi apa? Langsung jawab. Langsung aja ya. Pak. Ya. Tadi terkait sama tenaga khusus perencana. Nah sekarang di Kemenkes semua tenaga harus fungsional Pak Ari. Jadi saya sekarang fungsional lagi. Dulu kan saya perawat ya, terus sempat saya ngajukan pengunduran diri ya, waktu kita kuliah S1 dulu. Nah sekarang masuk struktural ya, dijadiin fungsional lagi. Jadi, nah fungsionalnya sebagai perencana. Jadi perencana muda, ahli muda. Jadi karena golongan saya udah golongan 4 ya, jadi disebut perencana ahli ya. Nah, ada yang ahli muda, ahli madya, ahli utama, paling tinggi ahli utama tuh. Jadi ada. Cuma yang jadi kendala kalau dokter, perawat, fisioterapi itu pengampunya di Kemenkes enak. Bikin butir-butir kegiatannya sesuai kesehatan kan. Nah, kalau saya pengampunya di Bappenas. Jadi butir-butir kegiatannya bahasanya aneh semua. Nggak ada yang hampir seluruhnya tidak ada yang ada di rumah sakit. Jadi harus di mepet-mepetin nih gitu kan. Itu kendalanya. Tapi kalau pokoknya semua keahlian di rumah sakit ke depan itu harus fungsional. Jadi tidak hanya dokter, perawat saja. Jadi seluruh pegawai rumah sakit disebut pejabat. Pejabat fungsional gitu. Jadi jangan takut semua akan jadi pejabat. Nah, yang terkait yang kedua, kalau ada kesalahan input, nah ini saya yakin pasti ada teknologi atau ada mekanisme yang sudah diciptakan ya untuk mengurangi resiko ini maupun mengatasi terjadinya kesalahan input. Yang kalau yang dijalankan di rumah sakit PON ya ini dari awal sih sudah terdeteksi biasanya ya. Karena kalau dulu kita misal pasien yang daftar rawat jalan berapa? 3, kita tulis 3 di situ. Tapi
dengan pasien masuk daftar itu kan udah otomatis masuk terdaftar. Daftarnya mau kemana? Nah itu dia pasien udah nulis ke dokter A dirawat jalan lantai 2 itu udah masuk tuh. Nah angkanya udah langsung kehitung di pusat data kan. Jadi nggak perlu lagi gitu. Karena jadi setiap yang daftar walaupun WA ya itu udah langsung masuk nih ke hari ini Pak Ari kontrol ke dokter misal bedah saraf urusan yang punggung misalnya tulang belakang. Nah itu ada tuh tinggal pilih hari atau besok mau kontrol lagi ke dokter nyeri tinggal klik aja. Nah udah keluar poli nyeri di situ tinggal pilih dokternya siapa udah otomatis masuk semua. Nah dokter nanti pas kita datang periksa tulis di situ keluhannya apa dan rencana pengobatnya langsung otomatis. Jadi dari awal sebenarnya akan terkurangi resiko-resiko tadi. Paling yang salah yang akan terjadi kesalahan tadi yang kalau kita nulis manual kayak dokter kan harus tetap nulis manual tadi. Keluhannya apa Pak? Gitu kan. Kalau mungkin ke depan nanti diciptakan keluhannya tinggal klik, keluhannya masuk apa sakit kepala, klik sakit kepala gitu. Itu lebih mungkin ke depan lebih bagus lagi. Cuma tetap ada hal-hal yang harus diketik sendiri. Misal pasien datang dengan sakit kepala, terus apalagi tulang punggungnya gini-gini, dulu pernah diperiksa di rumah sakit ini kondisinya begini, hasilnya apa, pengobatan sekarang berjalan apa. Nah itu ya sama seperti orang nulis. Nah itu kalau nanti ketemunya di ini dia bisa cek lagi dan bisa dihapus biasanya kalau yang seperti itu. Jadi 99% lah akan benar ya, kecuali sistemnya lagi nggak berjalan. Jadi semua manual. Itu aja mungkin cara. Ya Pak, makasih Pak. Ya gambaran Pak, jadi kan kita praktek nih Pak, praktek CPNS. Saya mewanti-wanti ke anak-anak itu ya itu tadi yang Bapak bilang, jangan sampai ngetiknya inputnya sampah, nanti keluarnya sampah. Jadi kita bikin simulasi dari pendaftaran pasien sampai nanti pendaftaran pasien ya datanya yang kira-kira valid lah, jadi jangan asal gitu kan. Jadi kita ngasih instruksi di awal ke mahasiswa seperti jadi nanti biar jadi informasi untuk kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan rumah sakit itu ya data valid gitu kan, bukan data yang kita ngasal-ngasal semua. Jadi mahasiswa itu ini Pak simulasiin, jadi dia sebagai petugas pendaftaran, dia sebagai petugas keuangan, sebagai administrasi di rawat inap, di rawat jalan, di farmasi, di lab, di radiologi, dan sampai nanti ke back office gitu Pak. Jadi karena kan kita ini fokusnya ke D3 lebih ke arah praktek langsung. Praktek, ya. SIM-nya gitu Pak. Ya. Seperti itu mungkin. Jadi yang perlu juga diketahui untuk pekerjaan kita seperti ini ada satu hal lagi yang juga perlu diperhatikan Pak Ari, yaitu ini K3 rumah sakitnya, posisi ergonomis, pemeriksaan kesehatan kerja karyawan, supaya ya itu tadi tidak matanya kalau rabun diperiksa, ya kan? Harus ada fasilitas seperti itu. Jadi kalau duduk terus jadi penyakit pasti kan gitu. Bagaimana posisi duduk yang benar, bagaimana kita harus periksa karyawan di peraturan Menaker tuh setiap tahun sekali harus ada pemeriksaan kesehatan untuk karyawan gitu. Jadi karyawan-karyawan yang kondisinya nggak bagus ya nggak boleh lah kerja di situ dulu gitu ya. Jadi itu salah satu manfaatnya untuk supaya mendapatkan hasil-hasil input yang bagus di situ juga. Kalau karyawannya bermasalah atau apa ya nggak boleh dulu gitu. Nah caranya tahu ya dengan pemeriksaan kesehatan. Itu di rumah sakit wajib seperti itu. Ya silakan. Kalau ada yang lain. Irhan. Halo Bapak, izin bertanya sebelumnya, izin off cam karena kendala sinyal ya Pak. Iya. Oke.
Izin bertanya, kan saat ini kami sedang mempelajari SIM-RS di kampus ya Pak. Nah, salah satu kendalanya itu aplikasinya sering kayak crash gitu Bapak di beberapa mahasiswa. Nah, untuk di lapangan sendiri, di RS sendiri, apakah hal tersebut sering terjadi? Kemudian gimana sih cara menanggulanginya kalau aplikasinya crash gitu Pak, kalau di rumah sakit? Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Irhan, namanya aplikasi sistem kan buatan manusia juga ya. Yang buat kadang-kadang ya pasti ada. Saya ingat di Darmais dulu, coba nanti dibuka di Google ya, kejadian malware ya. Di Darmais pernah kena malware, jadi sudah ada yang menghack atau apa sampai data-datanya kacau semua ya. Jadi pernah kejadian seperti itu ya. Resikonya saat itu harus manual, manual ya. Nah jadi waktu itu kalau nggak salah kita ngembangkan SIM-RS sendiri, yang agak luput apa? Proteksinya. Jadi dihantemin terus dari Inggris. Kalau nggak salah virusnya masuk banyak. Nah, itu akhirnya ya dari situ kita perkuat proteksinya. Kadang-kadang memang seperti itu, terjadi sesuatu baru kita terpikir gitu ya. Kalau nggak ada terjadi sesuatu, kadang nggak, kita ya anteng-anteng aja gitu, aman-aman saja gitu ya. Makanya, nah untuk mencegahnya ya seperti tadi, di peraturan SIM-RS itu udah dibuat ya, biasanya langkah-langkah standarnya harus seperti apa gitu. Ikutin aja dulu aturan. Misal nanti ya itu tadi, kalau membuat sistem itu harus proteksinya harus benar gitu. Jangan pakai aplikasi palsu misalnya. Itu ikutin aja. Itu mudah-mudahan bisa mengurangin ya. Jadi alhamdulillah dulu waktu di Darmais kan yang datang hebohnya seluruh Indonesia itu. Semua menteri, Menkominfo, Menteri Kesehatan, menteri sampai dari Kapolri ya, menurunkan Bareskrim kan untuk ngecek. Karena yang akhirnya saya takut juga nih banyak pakai aplikasi bajakan. Apa Windows-nya kan. Kalau diperkirain satu-satu kan berapa miliar itu. Kan kita ingat dulu di Mangga Besar ya. Ada yang dituntut sama Microsoft itu sekian miliar karena pakai aplikasi bajakan. Ya. Wah, rumah sakit bisa kena. Untung aja nggak sampai ke sana gitu. Kalau sampai ke sana kena. Jadi ya itu. Iya mau nggak mau kembali ke ini kan sebenarnya SIM-RS ini alat bantu ya. Jadi petugas utamanya SDM-nya gitu ya. Jadi SDM-nya nanti jangan jadi punya pikiran gitu kalau nggak ada SIM-RS nggak bisa kerja, ya nggak bisa juga gitu ya. Pasien gimana, kita harus layanin kan gitu. Tetap sebagai ininya ya dalam keadaan apapun harus siap. Makanya kalau rumah sakit yang sudah terakreditasi paripurna, Pak Ari dan teman-teman, itu kayak wabah COVID kemarin, itu nggak terlalu panik dan heboh banget, gitu. Karena di elemen yang diaudit diakreditasi itu diharuskan mempersiapkan apabila rumah sakit terjadi wabah. Makanya kalaupun terjadi wabah kayak COVID kemarin, tinggal moles sedikit aja berubahnya. Gitu. Ini karena kejadiannya satu Indonesia itu bermasalah. Tapi kalau wabahnya misal terjadi diare di penduduk sebelah, itu rumah sakit yang terakreditasi itu harus sudah siap. Gitu. Jadi, nah untuk siapnya apa? Latihan. Nah, termasuk terhadap aplikasi dan crash ini sebenarnya sudah masuk apa ya, kejadian luar biasa kalau terjadi suatu ya. Jadi harus dimasukin ke sana gitu. Jadi harusnya kalau saya pernah ngasih tahu ini dampaknya bisa bencana gitu ya. Kalau terjadi crash gitu. Makanya harus ada latihan bila terjadi bencana seperti ini, apa sih yang harus dilakukan? Nah, itu yang harus dilakukan. Saya pernah ngingetin teman saya di SIM-RS kalau di unit lain misal terjadi kebakaran, ancaman bom, itu rumah sakit sudah siap, sudah sering latihan. Nah, ini yang agak kurang. Tapi
harusnya ada sih seperti itu. Ya ujung-ujungnya kalau yang pernah terjadi ya kita kembali ke manual dulu. Sementara itu aja. Izin saya minum dulu ya. Ya, siap Pak. Ya, jadi kembali ke spesifikasi ya. Jadi kan ada aspek hardware sama software. Mungkin di sini ada beberapa orang sih Pak yang mahasiswa kan saya install gitu kan. Kita install satu aplikasi, ada satu. Kalau untuk yang MacBook ya mungkin susah tuh Pak, karena mungkin dianggap tadi tuh kayak virus. Jadi kan MacBook kan terlalu protektif ya. Jadi dia nggak bisa diinstal. Jadi ada juga yang Windows ya karena dia mungkin spesifikasi RAM-nya mungkin ya, spesifikasi hard disk-nya dan segala macam mungkin ada sedikit masalah. Tapi saya tadi pernah Devara atau siapa namanya ya, itu dia beli laptop yang lumayan mahal, sekitar seharga motor ya 17 juta atau 20 juta gitu kan. Saya tanya, kamu dari awal sampai akhir ada masalah enggak? Enggak ada, karena mungkin ini tadi ya. Iya. Saat kita mau menginstal aplikasi yang berbayar ataupun yang open source, mungkin diperhatikan juga ininya ya, hardware-nya juga, mungkin spesifikasi RAM-nya minimal 4 ataupun yang sampai di bawah 4 gitu kan. Seperti itu mungkin Pak tambahan. Ada lagi silakan yang ingin ditanyakan dari teman-teman mahasiswa, silakan. Ya, Pak Ari ini sama dengan saya ya, basicnya dari D3 juga ya. Beliau dari D3 perawat, saya D3 farmasi gitu. Karena kalian sebagai D3 ARS ini kecil hati ya, bisa jadi pejabat nih, malang gua di rumah sakit PON sekarang. Jadi masih ada semangat belajarnya. Nanti kalau kalian dari D3 ke D4 ataupun S1 nanti ada peristiwa terapan, tapi mudah-mudahan dan ke waktu yang akan datang. Jadi jangan kecil hati ya, hanya D3 tapi ini Pak Ari, saya juga ya D3 juga basicnya gitu kan. Kita bisa masuk nanti ke jenjang magister ataupun sampai ke doktoral. Saya masuk lulusan tertua terus, Ri. Pak Ari. Oh, iya, siap. S1 sama S2. Saya masih belajar nih S1, beliau udah jadi pejabat, makanya kan belajar. Iya, saya kadang-kadang gantiin dosen. Oh gitu. Ngajar di kelas kan tentang alur-alur rumah sakit gitu. Jadi ya itu tadi pesan Pak Ari. Malah waktu angkatan kita ada yang baru lulus langsung S1 ekstensi ya. Iya. Jadi siangnya kerja, malam paginya ini Jumat Sabtu kuliah gitu kan. Jadi ya jangan takut gitu ya. Banyak peluangnya tuh. Nggak, selama masih ada manusia, masih ada rumah sakit. Siap Pak. Ya silakan, ada yang tanyakan lagi dari teman-teman. Ya ini udah kita ngundang praktisinya langsung di rumah sakit ya, jadi biar ada gambaran seperti itulah, gambaran peran dari SIMRS itu dalam perencanaan di rumah sakit. Jadi yang saya utarakan di kelas ya pada saat kuliah secara online, secara offline di kelas itu ya ini sudah ada gambaran ya. Jadi ada korelasinya antara yang saya sampaikan dengan yang di lapangan seperti itu. Silakan. Ada Puji nggak? Fuji ada nggak? Mana Fuji nih? Mana ada nggak? Ada nggak Mal? Puji ada nggak Mal? Puji ada Pak. Ada ya, Pak. Mau tanyakan apa ke Pak Ari? Masih dipikirin Pak. Oke. Praktek kapan? Praktek rumah sakit ada ya Pak Ari ya? Gimana Pak? Mahasiswa praktek rumah sakit ada ya? Oh ya magang. Tahun kemarin tuh kita masih ada yang direspon Pak. Kemarin tuh ada yang direspon. Tapi tahun ini belum ada. Kan kita bebaskan ke mahasiswa sih Pak. Siap mau milih di mana gitu. Ya. Tahun kemarin ada. Tapi saya nggak ngebimbing di rumah sakit PON. Saya di rumah sakit UI sama di RSGPI Pak. Oh. Ya. Mudah-mudahan tahun depan ada yang di situ magang. Tapi untuk magangnya untuk umum kan ya? Nggak hanya di satu unit SIMRS gitu. Iya Pak, umum Pak. Bisa ke tempat-tempat lain. Bisa di rolling ataupun nanti kalau dia udah mau bikin namanya tugas akhir ya, tugas karya akhir itu nanti bisa stay di satu tempat sih Pak. Tapi kalau pas magangnya dia bisa kemana?
Siap. Ya, Kalau Puji silakan. butuh bantuan nanti silakan. Oh iya, siap. Mohon Ya, maaf, Puji Pak. silakan. Saya izin bertanya. Ya. Kalau misalkan dokter yang kurang mengerti teknologi, apakah dilatih juga untuk CMRS, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Saya langsung jawab. Yang pastinya nggak hanya teknologi informasi ya. Sekarang di rumah sakit itu teknologi macam-macam ya. Bahkan semua sekarang terkait sama teknologi informasi, sama komputer, sama internet. Jadi ada operasi yang tadi kayak kita robotik gitu-gitu ya. Di rumah sakit PON tuh ada satu dokter yang operasi langsung di sana, di sisi lain ada dokter yang nontonin di TV nih, masukin sebelah sana, belok sebelah kiri gitu-gitu. Jadi operasi kan kadang sekarang tidak harus di black gede-gede kadangnya. Sekarang cukup dibikin lubang, masukin alat, dikendalin dari jauh ya kan. Kayak robot itu udah ada di rumah sakit tuh ya. Jadi efek sampingnya akan semakin kecil lah karena robekan yang dibuat kan cuma sedikit ya, kecil aja gitu. Sekarang kayak orang nyeri disuntik di tempatnya tuh tinggal nyalain komputer, ada alatnya langsung ke pasien ngelihat, kita tinggal nyuntik liatin sambil lihat komputer tuh. Tepat nggak nih? Oh, pas sudah tempat, suntik, kasih obat di situ atau diambil gitu. Itu udah. Jadi untuk hal tersebut dia pastinya harus dia belajar ya. Belajar tuh bisa dia lagi beli alatnya nanti diajarin biasanya tuh sama yang ngerti teknologi. Kalau terkait sama rekam medik biasanya solusinya kayak yang tadi saya sampaikan ya, dia punya asisten. Suka ada asisten yang menuliskan gitu ya untuk tadi pasien datang keluhannya apa tuh biasanya gitu. Tapi kalau untuk terkait tindakan biasanya kan jarang tulisan ya, langsung ke tindakannya, tapi computerized ya. Nanti kalau misal foto, kalau alat-alat yang tercanggih biasanya suka ada tuh di foto paru-paru keluar hasilnya udah ada tulisannya. Pasien tidak ada, cuma tetap aja bacanya kayak kita kalau buka Google ya pakai yang kamera itu, kita masukin ke gambar sesuatu itu kan kadang-kadang nggak sesuai mau kita. Tetap masih butuh kita untuk menerjemahkan itu gitu. Jadi tetap butuh kemampuan dokter. Nanti lama-lama kalau begitu semua nggak perlu dokter. Ya. Jadi yang baca alat semua gitu ya. Tapi tetap butuh bantuan dokter. Nah, dokter itu pastinya kalau untuk tindakan tersebut dilatih dan sudah bersertifikasi. Kalau enggak nggak boleh. Nah, salah satu syarat sertifikasi kan harus bisa mengoperasikan alat. Yaitu tadi kalau untuk terkait nulis yang banyak-banyak ya biasanya suka dibantu sama asistennya. Suka ada dokter umum yang di situ, kalau dokter senior ya. Kalau dokter senior mah biasanya minta asisten mah dikasih aja gitu. Jadi apapun dilakukan untuk dapat melayani pasien dengan baik. Itu aja sih. Oke, Pak. Siap. Makasih, Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, kalau tidak mungkin bisa dibuka semua kameranya, kita foto bareng dulu ya, Pak. Dokumentasi, ya. Pak. Mohon bisa di ini, Pak. Di slide show-nya dimatiin, Pak. Biar dimatiin ya. Ya, siap. Mohon dibuka, silakan kameranya. Yang lain? Ya, saya tunggu ya, silakan. Untuk dokumentasi, silakan dibuka. Akmal bisa bantu saya nggak? Ini screenshotin nanti kirim saya. Akmal atau Fuji bisa bantu saya screenshot?
Bisa, Pak. Ya, silakan. Nanti kirim ke saya. Silakan. Dikasih aba-aba, Puji. Saya catat dulu. Belum semua, Pak. Silakan dibuka ya kameranya ya. Pak Ari itu lambang rumah sakit PON, Pak. Ada otak dan tangan di atas. Iya. Artinya melayani dengan mulia. Sekarang yang masih jelek lambangnya lambang Darmais. Darmais. Terlalu rumit. Ya, Pak. Siap. Saya screenshot sekarang aja ya, Pak. Ya, silakan. Baik, nah slide 1, 2, slide 2, 1, 2, 3. Sudah, Pak. Oke. Ya, Pak Ari, terima kasih atas waktunya, Pak. Dari memberikan sedikit sharing tentang peran SIM RS di rumah sakit dalam perencanaan program, terutama ya di rumah sakit. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para mahasiswa dan rumah sakit ya. Bermanfaat, punya gambaran bagaimana nanti pada saat nanti kalau kalian kerja atau magang di rumah sakit sudah ada gambaran dalam hal peran dari SIM RS itu untuk membantu membuat suatu perencanaan yang bagus, yang baik. Demikian Pak Ari kuliah kami pada hari ini dan juga teman-teman mahasiswa ya. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ari. Sama-sama, pamit ya. Terima kasih Pak Ari. Ya. Silakan kalau ada butuh-butuh apa-apa. Siap. Baik.